Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terlimpah kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Tak lupa Om J berdoa, semoga kawan-kawan semua dalam keadaan sehat walafiat. Saat ini Om J berada di negeri Turki, tepatnya di kota Istanbul. Om J merekam slide presentasi Om J supaya teman-teman bisa mendengarkan langsung apa yang ingin Om J sampaikan. Teman-teman, Om J sudah buat slide presentasinya dan sudah disampaikan ke Pak Hoiri. Mudah-mudahan teman-teman sudah dapat semuanya. Tema atau judul presentasi Om J saat ini adalah tentang pengelolaan blog kolaboratif untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa di semua mata pelajaran. Ini merupakan hasil penelitian disertasi Om J. Semoga bisa digunakan untuk Bapak Ibu anggota PGRI mengembangkan kreativitas dalam rangka mengembangkan kurikulum merdeka. Kita memang memerlukan yang namanya transformasi digital dalam konteks kurikulum merdeka. Oleh karena itu, diklat dalam jaringan ini kita laksanakan dalam rangka berbagi pengetahuan dan pengalaman. Dan di APKS PGRI sendiri, Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis, kita setiap Selasa dan Jumat mengadakan kegiatan webinar. Kemarin kita sudah meminta Bapak Hardani untuk menyampaikan materi tentang pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila melalui STEM, Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematik. Nah, hari ini saya akan menyampaikan bagaimana teman-teman bisa melakukan sebuah penelitian yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari dengan melakukan tindakan kolaboratif atau collaborative action research bersama guru-guru lainnya. Dan ini merupakan perwujudan dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pada penelitian kali ini nanti teman-teman bisa melaksanakan tindakan perbaikan untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa melalui pengelolaan blog dengan cara memberikan tugas yang diposting di blog siswa dan pada akhirnya mendapatkan komentar dari guru sehingga tercipta kolaborasi antara guru dengan siswa. Dan ini bisa dilakukan oleh semua guru mata pelajaran. Semua hasil itu dicatat dan dianalisis dalam siklus pertama hingga siklus terakhir. Jadi penelitian ini adalah collaborative action research. Ya, hampir mirip-mirip dengan PTK. Kalau kita melihat di kelas-kelas kita, kesulitannya yang dihadapi siswa itu pertama kurangnya pengalaman menulis siswa di blog. Jadi mereka tidak bisa menulis banyak-banyak. Ya, karena mereka biasa nulis di Instagram, TikTok, ya, atau media sosial lainnya. Kemudian siswa malas untuk mengerjakan tugas-tugas dari guru. Ya, yang selama ini dimasukkan ke Google Classroom. Nah, sekarang kita rubah. Tugas siswa dimasukkan ke blog dengan sebuah harapan semakin banyak orang yang melihat hasil karyanya. Ini dilakukan supaya siswa yang awalnya kurang suka menulis menjadi senang menulis, karena nantinya akan menimbulkan rasa percaya diri. Ya, mereka menjadi sudah terbiasa mengupload tugas-tugas di blog dan dilihat oleh publik. Kemudian, kebanyakan siswa itu
sering lupa untuk posting di blog, sehingga blog yang dibuat itu tidak terisi dengan baik dan tidak terkelola dengan baik. Bahkan nggak ada foto yang bagus di post. Kemudian siswa juga mengalami kesulitan menulis di blog yang berisi sampai 500 kata. Terlalu banyak tugas dari semua mata pelajaran. Ya, kalau di SMP itu ada 10 mata pelajaran. Di SMA lebih banyak lagi. Dan yang sangat disayangkan, banyak guru belum mengajarkan blog. Padahal membuat blog itu sangat gampang sekali. Kemudian, dari mana ide menulis itu datang? Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya blog, bikin aja yang gratisan seperti di blogger.com. Cara membuatnya Bapak Ibu tinggal buka YouTube, ketik aja cara membuat blog. Banyak sekali orang menuliskan itu. Jadi membuat blog itu gampang banget, dalam waktu kurang dari 5 menit sudah jadi. Yang susah adalah mengisinya. Karena blog itu seperti buku tulis. Yang kosong, tinggal kita isi. Nah, gimana cara ngisinya nih? Ada pelajaran matematika masuk di sana. Pelajaran bahasa Indonesia masuk di sana. Pelajaran IPS masuk di situ. Pelajaran IPA masuk di sini. Jadi semua guru mata pelajaran bisa berkolaborasi, ya, sehingga siswa sudah punya blog, ya, guru punya blog. Kalau siswa dan guru punya blog, nanti akan terjadi interaksi di antara semuanya. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah banyak yang punya blog. Bagi yang belum, gampang banget. Tinggal buka di YouTube cara membuat blog atau buka aja di Google. Nah, bagaimana nih kita melaksanakan kegiatan dan semoga menjadi bahan penelitian kita. Hal yang harus dilakukan adalah bagaimana pengelolaan kolaboratif untuk meningkatkan keterampilan penulis siswa. Lalu bagaimana langkah-langkah mengelola blog di internet? Apakah blog dapat dijadikan media pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa? 3 masalah ini kita coba kembangkan dalam best practice. Ya. Dalam praktik baik, dan dari hasil penelitian saya, penelitian disertasi, ternyata blog itu bisa dikelola untuk mengumpulkan tugas siswa SMP. Jadi yang selama ini Bapak Ibu mengumpulkan tugas-tugasnya melalui email, melalui WA, melalui Google Classroom. Coba deh sekarang dirubah, mengumpulkan tugas siswa itu di blog siswa. Ya, ajak siswa membuat blog, sehingga blognya terkelola dengan baik. Inilah kebaruan yang kita tawarkan di dalam kurikulum Merdeka. Lalu penilaian siswa dapat dilakukan oleh guru secara online, tanpa harus bertemu tatap muka. Kalau seandainya terjadi lagi pandemi. Blog dikerjakan oleh siswa dan guru secara kolaborasi di blog pribadi siswa. Sebaiknya guru punya blog, murid punya blog. Semua file yang masuk ke blog akan otomatis dikompresi lebih kecil. Sehingga blog itu akan banyak membuat teks, foto, video, ya, yang merupakan hasil karya siswa. Siswa dapat membuat buku digital atau antologi dari hasil menulis secara kolaboratif di blog. Jadi tulisan siswa itu nanti bisa dikumpulkan tuh. Jadi buku solo, buku digital, atau buku bersama antologi. Nah, dan blog ini bisa diakses dengan ponsel Android, sehingga siswa tidak perlu membuka laptop atau PC. Jadi cukup ajarkan siswa untuk menginstal aplikasi Blogger melalui HP-nya masing-masing. Ya, gitu. Nah, bagaimana sih rancangan blog kolaborasi antara siswa dan guru? Ini akan saya tawarkan dan mudah-mudahan bisa ditransformasikan oleh teman-teman untuk mengumpulkan tugas-tugas siswa secara online, secara digital. Ya, teman-teman bikin dulu blog guru, ya, misalnya wijayalab.blogspot.com, ya, kalau di Blogger. Ajak siswa lainnya
Misalnya siswa1blogspot.com. Nah, kalau guru udah punya, siswa semuanya udah punya, maka nanti bisa saling berkomentar. Kalau guru menulis, siswanya memberikan komentar. Kalau siswa menulis, gurunya memberikan komentar. Dan juga guru bisa menugaskan siswa di blog guru untuk mengumpulkan tugasnya di blog siswa di sini. Nah, nanti kalau sudah ada, dikirim ke email guru dan juga dimasukkan ke WA group. Nah, sebaiknya model kolaborasi seperti ini juga dilakukan dengan menggunakan WA group supaya terkontrol anak-anak yang aktif atau tidak. Nah, dari tugas 1 sampai dengan tugas terakhir, itu akan terkumpul di blog siswa. Sehingga dengan mudah kita bisa melihat portofolio pekerjaan siswa dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir. Dan ini sudah saya lakukan selama 21 kali pertemuan dan alhamdulillah sukses. Pengelolaan blog yang baik ya adalah blog itu terkelola dengan baik, terisi ya kontennya, dan kemudian ada komentar ya, interaksi dalamnya. Jadi kalau kita nulis yang bagus nanti akan banyak komentar. Nah, Anda harus wajibin tuh anak-anak memberikan komentar ya kepada teman-temannya juga sehingga blognya itu ramai pengunjung. Saya sudah mencoba melakukan penelitian ini di kelas 8 SMP Life School. Mulai dari siklus pertama, siklus kedua, ketiga, sampai keempat, dan alhamdulillah terjadi peningkatan. Dan ini siklus yang saya lakukan pada saat melakukan penelitian adalah tindakan yang berbeda di setiap siklus. Jadi Bapak Ibu bisa meminta siswa menulis pengalaman tanpa bantuan guru. Kemudian yang kedua, siswa diminta menulis pengalaman dengan bantuan guru TK dan Bahasa Indonesia. Ketiga, siswa diminta menulis pengalaman dengan guru tegas bantuan guru TK dan Bahasa Indonesia. Ini baru 2 mata pelajaran ya, TK sampai Bahasa Indonesia. Nah, nanti Bapak Ibu bisa memperluasnya lagi dengan semua mata pelajaran. Ya, siswa diminta menulis pengalaman tugas-tugas dengan bantuan guru TK dan Bahasa Indonesia serta wali kelas. Ini fungsinya wali kelas untuk mengingatkan siswa. Nah, kalau anak-anak kita sudah makin cakap digital, ya, dan sudah mengenal literasi digital sejak dini, maka pengelolaan blog itu akan dengan mudah bisa Bapak Ibu kuasai. Apalagi sekarang dengan adanya platform Merdeka Mengajar. Dalam menunggu implementasi kurikulum Merdeka. Bapak Ibu tinggal install aja platform Merdeka Mengajar. Tinggal baca, tinggal coba. Kemudian Bapak Ibu masukkan karya Bapak Ibu dalam bentuk video yang ada di YouTube ke PMM, platform media Merdeka Mengajar. Ini sudah disampaikan sama Pak Eka kemarin di PGRI. Rekamannya Bapak Ibu bisa dilihat di channel Fajar Trilaksono. Ini hasilnya dari 7 kelas saya bisa menghasilkan karya 7 buah buku digital. Temanya waktu itu adalah tentang kegiatan sekolah digital lab. Nah, Bapak Ibu nanti bisa menentukan temanya ya dengan mata pelajaran guru mata pelajaran lain. Nah, dari ini kemudian saya mendapatkan kesimpulan bahwa keterampilan menulis bisa meningkat jika siswa banyak berlatih menulis, banyak membaca buku, mengetahui manfaat blog, dan adanya motivasi dari guru secara terus-menerus. Jadi bukan hanya motivasi internal, tapi juga eksternal. Kita sebagai guru harus bisa memotivasi siswa. Semua itu disebabkan karena siswa sudah dapat menjadi pendengar yang baik pada saat guru menjelaskan proses pengelolaan blog secara kolaboratif. Jadi nanti blog ini adalah sebagai tempat atau wadah siswa memasukkan tugas-tugas yang selama ini dimasukkan ke Google Classroom, sekarang diupload ke blog. Sehingga semakin banyak orang yang melihat. Nah, kalau pakai Google Classroom kan yang melihat hanya guru dan siswa saja, orang lain nggak bisa. Nah, saya menyebarkan berbagai angket. Contoh waktu saya melakukan penelitian disertasi, yang pertama, apakah kamu kesulitan membuat blog di internet? Ternyata tidak ada kesulitan. Apakah kamu
kesulitan menulis dan memasukkan foto, ternyata tidak ada. Apakah kamu suka berkunjung ke blog orang lain? Nah, PT. Nah, ini harus diajak nih, ditingkatin. Jadi, ajak siswa untuk berkunjung ke blog orang lain. Istilahnya blog walking. Lalu yang keempat, apakah dengan menulis di blog kamu merasa senang? Nah, sebagian besar siswa itu senang. Nah, ya. Mudah-mudahan setelah kita melakukan kegiatan ini, anak-anak lebih senang menulis. Lalu yang kelima, apakah kamu merasa keterampilan menulismu meningkat setelah menulis di blog? Nah, ini ternyata anak-anak menjawab iya. Ini kan bagus nih. Nah, lalu apakah kamu merasakan manfaat dari menulis di blog? Nah, apakah kamu kesulitan bila berkolaborasi dengan teman dalam ternyata tidak. Apakah kamu merasa senang punya blog pribadi di internet? Tidak senang. Apakah menulis merupakan pekerjaan mengasihkan? Nah, ini belum nih. Ya, mudah-mudahan kalau Bapak Ibu bisa memasukkannya ke semua mata pelajaran akan membuat menulis itu mengasihkan. Yang ke-10, apakah kamu sering berkunjung ke blog guru? Nah, ini juga. Ini masih sedikit dari hasil penelitian saya, siswa-siswa atau murid yang berkunjung ke blog guru. Lalu, hasil penelitian disertasi saya itu membuktikan diperlukan sebuah keterampilan menulis yang mudah dipahami dan bermanfaat buat yang membaca. Selain itu, hasil temuan ini menunjukkan bahwa fasilitas atau sarana-prasarana yang mendukung lengkap dengan komputer serta akses internet cepat tidak serta-merta menjamin siswa mampu meningkatkan keterampilan menulis. Jadi, kita harus mengajak siswa untuk mampu mengelola blognya dengan baik. Nah, jadi ajak tuh diisi terus dari pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, pertemuan 4. Syukur-syukur semua mata pelajaran bisa ngumpul di sini. Ya, kalau kemarin saya berkolaborasi dengan guru bahasa Indonesia. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa memperluasnya dengan guru matematika, guru IPA, guru IPS, dan semua mata pelajaran lain. Lalu kesimpulan yang saya dapat dari hasil penelitian saya adalah blog dapat terkelola secara kolaboratif dengan baik bila siswa memahami pentingnya blog sebagai media pembelajaran. Jadi sekarang kita gunakan blog sebagai media pembelajaran. Dan itu harus dimulai dari kita sebagai guru. Lalu yang kedua, guru menjadi peran penting dalam menjelaskan pengelolaan blog secara kolaboratif dan menjadi motivator siswa. Nah, ini sudah saya buktikan ketika kami berkolaborasi di PGRI dengan sesama guru blogger lainnya, saling menyemangati. Akibatnya apa? Banyak guru sekarang sudah menerbitkan buku, baik dalam bentuk solo maupun dalam bentuk buku antologi. Yang ketiga, untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa, guru harus mampu mengajak siswa untuk senang menulis dari apa yang disukai dan kuasainya. Jadi biarkan dulu aja anak-anak menulis dari apa yang mereka sukai dan kuasai. Setelah itu sedikit demi sedikit kita bikin dalam bentuk tema-tema. Ya, tema yang akhirnya membuat mereka menjadi senang menulis. Yang keempat, blog dapat digunakan untuk menyimpan tugas semua mata pelajaran secara digital. Jadi tidak lagi menggunakan buku tulis, tidak lagi menggunakan Google Classroom, tidak lagi menggunakan email, ya semua ada di blog. Nah, saran saya kepada teman-teman guru kalau ingin menggunakan hasil penelitian saya adalah guru harus proaktif mengajak siswanya menulis dan memberikan contoh keteladanan nikmatnya menulis di blog. Kedua, guru juga harus memberikan contoh keteladanan dan banyak menulis di blog pribadinya. Maka siswa juga akan mengikutinya. Penelitian OMJA juga menemukan bahwa fasilitas atau sarana-prasarana yang lengkap dengan akses internetnya tidak serta-merta menjamin siswa menjadi terampil. Jadi di Jakarta itu khususnya di tempat OMJA mengajar, itu akses internetnya kencang semua. Tapi tidak serta-merta membuat anak-anak kita terampil menulis. Karena yang namanya keterampilan harus sering dilatih dan diajarkan. Nah, kami di PGRI sekarang sedang gencar mengajak teman-teman menulis di Kopasia. Supaya apa? Mendapatkan poin dan koin. Poinnya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa menambah kenaikan
pangkat poinnya, teman-teman dapat uang berupa GoPay dari menulis di Kompasiana. Apalagi kalau teman-teman sering ikut lomba blog, ya, hadiahnya itu sampai 20 juta. Ini kemarin kita menghadirkan narasumber terkenal dari Kompasiana, Bapak Arif Rahman Saleh. Nah, sertifikatnya dari PGPGRI. Nah, itu saja teman-teman pengalaman saya kepada teman-teman. Nanti kita diskusi saja. Mungkin nanti pada saat saya presentasi, saya sedang dalam perjalanan ke tempat-tempat destinasi yang ada di Kapadokia. Ya, ini adalah mimpi saya. Kapadokia is my dream. Dan alhamdulillah semua itu terwujud setelah saya menulis di blog dan menjadi blogger dengan moto menulis setiap hari dan buktikan apa yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.